Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du.
kang kula hormati Pak Gubernur, Kang KDM, serta para pejabat di pemerintahan Jawa Barat yang saya hormati dari unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Pak Sekda beserta seluruh para pejabat, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan para DPR Kabupaten Cirebon. Hadirin tokoh masyarakat yang saya banggakan, yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah malam hari ini kita Kabupaten Cirebon, wong kedawung sekitare pada seneng ditemuin ning Kang KDM niki. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Isun Ari Jarwong Cirebon, ya, Bapak Aing, Kang KDM ini. Terima kasih, dan pembangunan di Kabupaten Cirebon ini banyak bantuan. Ucapkan terima kasih, dan saya minta nanti kepada masyarakat selalu mendukung ya program-program yang ada di pemerintahan, karena Kabupaten Cirebon akan bisa maju ini apabila antara pemerintah dan masyarakatnya kita satu kesatuan ya. Jadi lamun anak jalan kang lagi blesak, sabar dikit, lagi diberesi. Nah, engko tahun Arab lamun anak kang masih durung beres akan beres. Sang dibantu sang neng apa Bapak Isun neng KDM iki ya. Dan saya mohon maaf ini Pak Gubernur apabila dalam penerimaan kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Dan inilah masyarakat Kabupaten Cirebon, saya dari kemarin sudah ditanya Pak Gubernur oleh masyarakat bahwa Kang KDM mau datang enggak, ini sudah datang daripada tadi nunggu-nunggu ya. Nih ibu dan bapak yang biasa dalang ini TikTok bagi asli kan, wis weruh ya, wis weruh ketemu ya, pribe pada beli barian bari ning TikTok bagus asli ya, ini Kang KDM ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar? Sehat? Sudah makan? Punya uang? Punya hutang? Punya suami? Punya harapan? Punya keinginan? Punya keyakinan? Sudah. Punya hutang, nanti akan punya suami, nanti suaminya kawin. Hutang akan terbayar, beras akan tersedia, manakala hidupnya punya keyakinan, punya keinginan, dan punya harapan. Tepuk tangan. Hari ini ada warga Cirebon yang menjadi korban penjualan orang di Cina. Saya sudah berkomunikasi. Insya Allah nanti ditangani, akan dijemput seperti warga yang lain ketika di Maumere kemarin. Nanti saya sampaikan ke Bupati datanya.
Banyak sekali perempuan Jawa Barat ini yang mudah tergoda oleh satu, janji uang. Dua, janji dinikahi dengan mahar yang mahal. Pada akhirnya seluruh janji itu tidak ditepati seperti janjinya politisi. Tepuk tangan. Saya politisinya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati beserta istri yang hadir di sini. Ini Bupati irit bicara tapi banyak kondangan. Betul nggak? Pasti ceritanya, mohon maaf jalannya jelek. Bener gak? Mohon maaf jalannya becek. Mohon maaf jalannya bolong. Yang jelek, yang becek, yang molong bisa dibikin halus selama Pak Bupatinya dengan gubernur bisa bekerja sama untuk membangun warga. Saya tidak akan pernah memimpin membicarakan dari mana partainya, dari mana golongannya, dari mana ormasnya. Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu, kepentingan rakyat yang harus lebih utama dari kepentingan apapun. Caranya bagaimana? Provinsinya banyak nanti memberikan jalan buat kabupaten. Kabupatennya harus banyak nganggarin untuk pembangunan jalan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuwu yang ngasih tempat, Bapak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Linmas semuanya, BPM, BLPM, Bamusdes, MUI, Karang Taruna yang hari ini memberikan ruang bagi saya untuk bertemu dengan wong Cirebon. Piye kabare? Tenyaho karitu nama. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Forkopimda Kabupaten Cirebon, Pak Kapolres yang mendukung, Pak Dandim, Pak Kajarinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih itu yang gede. Kursinya masih kuat ya? Enggak copot ya? Enggak copot kan? Namanya kalau Edwin Sugiarto-nya deket-deket wong Cirebon, Josnya yang agak jauh. Tepuk tangan dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga dari teman saya Kang Toto, saudaranya Cetiti, adiknya Cetita. Teman-teman Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala PU, Kepala Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, para Kepala Biro hadir, Kesra, Perekonomian, kemudian Biro Kerjasama, Biro Adpim, kemudian Kepala BPTU Jatiwangi, saudaranya Genteng ini, yang lagi populer, nanti Jatiwangi laku karena ada program gentengisasi. Mudah-mudahan. Biro BIA saya ucapkan terima kasih. Mau nggak santai? Sudah ada rintik yang jatuh. Itu tandanya Oke. Hari ini saya tidak kemana-mana. Saya hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujam. Saya merasa jadi pemimpin, kok aku ini gak ada apa-apanya dibanding dia. Saya nangis berkali-kali dari tadi, nggak kemana-mana, saya ngurung diri. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Dia hebat sekali ya, tidak punya rasa takut. Hidupnya hanya satu,
untuk Allah dan Rasulullah, luar biasa. Dan untuk kaum mustada'ifin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kenapa saya menangis? Di balik saya yang makannya kenyang, di balik saya yang tiap hari berpakaian relatif baik, di balik anak saya yang saya manja dalam setiap waktu. Hari ini saya banyak sekali dihubungi oleh anak perempuan Jawa Barat yang korban TPPO, ada yang disiksa, ada yang dikasih makan hanya sekali sehari, ada yang menimbulkan hutang sampai 125 juta dan minta dijemput. Mungkin kalau orang lain gak akan peduli terhadap itu, ngapain kelihatan mukanya muka-muka nakal. Tapi saya selalu berpikir, kalau di Jawa Barat banyak orang nakal, kemudian karena laparnya menjual diri, itu gubernurnya belum bisa memberikan makan yang kenyang bagi rakyat. Bukan salah mereka, tapi salah pemimpinnya. Kenapa pemimpinnya terlalu banyak menggunakan uang negara? Bukan untuk kepentingan perut yang lapar, tapi untuk kepentingan perut yang kenyang. Sehingga kita berdoa, mudah-mudahan dunia ini damai. Mudah-mudahan kebenaran akan senantiasa memancarkan cahaya, walaupun harus ditebus dengan air mata, darah, dan merenggangnya nyawa. Dan saya meyakini bahwa kebenaran akan menjadi catatan tinta sejarah yang dia akan menjadi spirit bagi generasi berikutnya. Saya ini tukang nulis lagu. Dulu saya pernah nulis lagu sambil berurai air mata. Lagu ini merupakan lagu kerinduan saya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan cahaya untuk memancarkan kebenaran di seluruh persada dunia. Dan semoga kita semua para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapat syafaat, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam salawat yang kita lantunkan, tapi perilaku yang harus kita tuntun dalam setiap waktu untuk mencintai orang miskin dan anak-anak yatim, tidak sombong pada tetangga, kemudian tidak iri pada saudara. Wajah kita adalah wajah yang terbebas dari kebencian apapun, wajah yang tidak sayang ketika nasi akan disuapkan ke mulut kita, ketika ada orang merintih di samping kita, kita rela menunda makanan itu dan memberikannya. Dan ini sesuatu yang makin hari makin terkikis. Hari ini aku tidak menjanai kamu karena hidungmu yang mancung. Hari ini aku serius untuk bicara tentang kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin saya sampaikan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membuat anggaran di tengah-tengah kita kehilangan anggaran 3,5 triliun karena kebijakan pemotongan penundaan dana DBH untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk sekolah sampai SMA, sepatu, tasnya, bukunya nanti diberi oleh pemerintah provinsi. Bisa untuk terus membangun daerah aliran sungai dengan baik. Bisa terus membangun rumah rakyat miskin. Bisa memasang listrik ratusan ribu kepala keluarga, bisa masang PJU triliunan, bisa. Tapi semua itu tak akan ada arti kalau apa? Kalau kita semua tidak bisa merubah diri. Jalan Pemprov yang mulus, jalan kabupaten yang mulus, kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya menjadi pejuang, menjadi kesatria, menjadi kaum Brahmana, menjadi kaum Waisya, menjadi kaum satria, maka jalan itu akan habis untuk balapan motor brong, tawuran, geng motor yang akhirnya menyengsarakan orang tuanya lagi. Kalau listrik yang menyala sampai rumah,
pinggir jalan berjejer lampu BJU yang indah, tidak akan menjadi apapun bagi anak-anak wanita. Kalau anak-anak perempuan yang di bawah umur usia SMA, usia SMP, bahkan SD, bergincu tebal setiap maghrib keluar rumah, pulang malam, gak mau bantu ibunya di dapur, gak mau ibunya masak, gak mau bantu ibunya ngepel, gak mau ibunya setrika. Dia gak peduli ibunya gak punya uang, yang penting HP-nya bagus, BBM-nya cukup, bajunya bagus, gak apa-apa ibunya ngutang. Maka ini gak akan ada arti. Saya 5 tahun ke depan minimal menurunkan. Apa itu? Saya nggak mau dengar lagi perempuan di Jawa Barat dianggap rendah di tempat lain. Saya nggak mau ke depan bahwa LC itu banyakkan orang Jawa Barat, walaupun itu profesi. Saya nggak mau Jawa Barat identik dengan tempat hiburan perempuannya. Saya ingin melihat ke depan anak-anak Jawa Barat jago matematikanya, jago fisikanya, jago ilmu otomotifnya, teknologi informasinya, ahli perkapalan, ahli pesawat, ahli nuklir. Saya ingin, yang diinginkan adalah itu. Caranya bagaimana? Mohon maaf, dari mulai sekarang saya minta kaum ibu, lebih baik anaknya banjir air mata, menangis meminta motor, menangis meminta handphone, menangis meminta sepatu baru yang mahal, daripada dia tertawa ibu menderita hutang di mana-mana. Saya ingin itu. Saya katakan pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur yang baik, tapi moralitas anak-anak ibu semuanya di tangan ibu dan bapak semua. Catatannya bagaimana? Kami bisa tegas di sekolah. Saya selalu membela guru ketika dikriminalisasi oleh orang tua murid. Caranya bagaimana? Murid, anak ibu kalau sekolah jangan lagi dibela-belain ketika salah. Anak ibu kalau berkelahi dengan temennya, bapaknya jangan marah kemudian bela-belain, bawa golok dari rumah. Kenapa? Hari ini anakmu dibela karena kelakuannya. Suatu saat besok kau yang digorok oleh anakmu. Belajarlah pada peristiwa Nabi Khidir, di mana ada anak kecil dibunuh. Kenapa? Kelak akan menjadi perampok. Apa itu artinya? Artinya perilaku buruk anak-anak kita selesaikan ketika masih kecil. Saya melihat kemarin, saya ada orang yang bertemu di tengah hutan, akan pergi jadi TKI di Taiwan. Sudah daftar ke PT, sudah kontrak. Saya minta, hentikan, gak usah berangkat. Kenapa? Saya melihat masih punya anak yang umur 2 tahun. Dia masih melihat ada anak yang umur 5 tahun. Kenapa? Ibu cari duit di sana, anaknya dititipin di saudaranya, di bibinya lagi hamil. Percaya nggak anak ibu besok mendapat pendidikan yang baik? Saya lihat anaknya itu nangis, masukin permen, nangis, masukin permen, ingin lihat HP, ingin lihat HP. Ibu nanti uang yang didapat dari Taiwan akan menjadi penyesalan. Kenapa? Tidak akan menjadi makna apapun bagi pendidikan anak ibu. Sekarang udah berhenti, saya nanti tinggal bayar ke PT-nya. Apa maknanya? Maknanya adalah hari ini yang harus dirubah di Jawa Barat adalah tradisi orang tua mau mengorbankan apapun demi hawa nafsu anaknya. Tetapi orang tua boleh mengorbankan apapun demi pendidikan, karir dan masa depan anaknya.
Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi kuliah anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi pendidikan anaknya. Kenapa? Besok akan terganti utang itu dengan apa? Dengan kebahagiaan karena anaknya sukses. Caranya bagaimana? Tidak ada anak yang sukses tanpa doa ibunya. Maka dari sekarang ibu-ibu di Jawa Barat, ketika anaknya kenaikan kelas, berpuasalah. Ketika anak-anaknya ujian, berpuasalah. Ketika anak-anaknya mengalami cobaan, berpuasalah. Hanya dari puasa seorang ibu yang dekat dengan Allah akan tumbuh anak-anak hebat di Jawa Barat ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya yakin yang berjejer di sini, yang jadi pejabat, itu hasil karya dari doa ibunya yang mau mengorbankan dirinya. Banyak ibu saya itu nggak bisa baca tulis. Tiap hari di dapur, nggak pernah keluar dari dapur. Keluar dari dapur ke sawah, keluar dari dapur ke kandang. Dia nggak ngerti politik, dia nggak ngerti apapun. Hidupnya hanya berlinang air mata. Dan setiap hari dia hanya bicara di depan perapian. Disebutnya hawu. Kalimatnya cuma satu. Dedi mi ma bodoh sok dihina batur. Dedi ulah bodoh siga emi. Apa itu artinya? Dedi, ibumu bodoh, suka dihina orang. Kamu tidak boleh bodoh seperti ibumu. Ternyata di balik ibu yang dianggap bodoh itulah justru dia adalah perempuan pinter. Dari mana pinternya? Gaji yang sedikit pensiunan bapak saya mampu membesarkan 9 anaknya sukses. Gaji yang pensiunan bapak saya mampu membesarkan anak-anaknya tanpa ngutang kemanapun, tanpa menjual apapun. Kenapa? Ibu saya rela tidak makan. Yang penting anak-anaknya bisa hebat, bisa kuat, bisa berhasil. Manajemennya apa? Manajemennya adalah buat saya sebagai gubernur. Kalau ingin rakyatnya berhasil, maka para pemimpinnya, minimal diri saya, harus mau lapar, harus mau mengurangi perjalanan dinasnya, harus mau mengurangi biaya hidupnya. Yang utamakan adalah rakyatnya agar bisa sekolah. Maka saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemprov Jabar yang saya potong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, anggaran-anggaran yang tidak penting. Bahkan dinasnya menyuguhin tamu juga sudah pakai air kran yang dimasak. Saya justru senang mendengar itu. Kenapa? Yang penting aliran uang Pemprov Jawa Barat nanti menjadikan sarjana baru. Kemudian anak-anak lulus SMA, SMK, jalan-jalan terperbaiki, rumah-rumah rakyat miskin terbangun, rakyat terang listriknya. Semua orang berkata, negeri ini hadir di tengah-tengah kemiskinan yang besar. Jadi itu pesan saya. Kalau Pemprov sudah begini, kalau gubernurnya puasa, saya ngajak ibu-ibu juga pada puasa demi anak-anaknya. Setuju nggak? Setuju nggak? Bener nggak? Kenapa? Karena Cirebon tuh agak tinggi tawurannya. Karena Cirebon ini yang maboknya banyak. Kios-kios kecilnya banyak. Yang jual eksimernya banyak. Dan saya katakan, hei para penjual minuman keras, hei para penjual eksimer yang engkau rela menghabisi masa depan anak-anak Jawa Barat demi kekayaanmu, demi kehidupanmu, saya katakan kamu dilaknat. Dan saya katakan Anda semua yang menjual minuman dikonsumsi oleh anak-anak muda, membuat mereka mabuk, berkelahi, bunuh-bunuhan, yang menjual eksimer membuat mereka mengancam orang tuanya, saya katakan Anda adalah musuhnya saya. Setuju nggak? Nanti Pak Bupatinya terus koordinasi dengan para muspidanya, bersihkan itu. Kenapa? Karena wong Cirebon lama-lama rusak anak-anaknya. Dan ada orang-orang yang kaya. Dari apa? Dari menjual barang-barang haram bagi anak-anak muda. Tuh enggak? Kalau pengen mabok-mabok amat, minum aja air kencing kuda. Gratis. Ya Bu ya?
Ngerti? Pidatonya serius karena ada Abah Miftah. Sekarang sudah saingan dengan saya. Sama-sama ngurusin LC. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala wa sahbihi wa nafasim biadadin kulli malumin lak. Shollu ala Nabi Muhammad. Yang jawab salawatnya banter, saya doakan rezekinya lebih daripada nenek makaroni. Shollu ala Nabi Muhammad. Beli babon di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Cirebon, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Senang malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Aing, iwak bandeng, iwak teri. Bapak Aing ganteng tapi saya nggak punya istri. Iwak bandeng, iwak nila. Bapak Aing gandeng, idola para janda. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Anda itu lebih seneng punya pemimpin yang banyak teori apa banyak kerja? Banyak teori apa banyak praktek? Lebih seneng mana, gubernur konten tapi kerja atau gubernur nggak pernah ngonten tapi nggak pernah kerja? Gubernur konten tapi kerja dan ada manfaatnya. Ternyata Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah itu bukan orang yang banyak ibadahnya, tetapi orang yang paling banyak manfaatnya. Saya nggak butuh punya gubernur rajin tahajud tapi nggak pernah mendatangi rakyat. Saya lebih suka gubernur datang ke rakyat untuk memperbaiki jalan daripada memperbaiki ibadahnya sendiri, betul? Apa ada dasarnya, Gus? Ada. Wa ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya mau tanya malam hari ini, bahagia apa enggak? Bahagia. Berarti siapapun yang membahagiakan kita, dia dicintai oleh Allah. Saya sekarang mau tanya, kalau ada ibu-ibu makaroni disumbang 40 juta, Anda yang lihat, ikut bersyukur apa bersabar? Ikut seneng apa susah? Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang lebih susah dari ibu makaroni tadi ngacung? Kalau ada, saya sumbang.
Pertanyaannya satu, mental orang kaya itu begitu ada orang nyumbang, dia akan mengatakan, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa nyumbang. Tapi orang yang mentalnya miskin, ketika ada orang yang nyumbang, kapan saya kebagian? Saya mau tanya, orang Cirebon mentalnya kaya apa miskin? Pengen punya mental kaya apa miskin? Caranya satu, kalau ada orang nyumbang, ikut berdoa, semoga saya bisa ikut nyumbang, bukan kapan saya kebagian. Yang miskin ngacung, nggak ada yang berani. Karena orang Cirebon mentalnya kaya. Coba, sekarang jangan ngacung, tunjuk saudaramu yang paling miskin, yang paling berhak menerima. Coba, jangan nunjuk dirinya sendiri, tapi tunjuklah orang lain. Kamu nunjuk siapa? Ibunya sendiri. Sururun tudkhilu ala muslim. Siapapun orang itu harus mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu artinya apa? Kalau menerima amanat sebagai pemimpin, pemimpin itu wajib membahagiakan rakyatnya, tidak boleh membuat menderita rakyatnya. Betul? Maka rakyat tidak boleh menderita. Setuju enggak? Saya mau tanya, sekarang jalan di Jawa Barat bagaimana sih? Yang bolong di Jawa Barat apa di Cirebon? Kalau di Cirebon berarti tanggung jawabnya gubernur apa bupati? Berarti mintanya sama Bapak Aing apa sama bupati? Hei Pak Bupati, beli babon dapatnya kacang. Hei Bupati Cirebon, kok jalanmu banyak berlobang? Sekarang jalan jangan salah alamat. Kalau jalan nasional itu mintanya ke pusat. Kalau jalan provinsi mintanya ke gubernur. Kalau jalan kabupaten mintanya ke bupati. Yang rusak di Cirebon jalan provinsi apa jalan kabupaten? Berarti mintanya sama gubernur apa bupati? Pak Bupati dengerin. Setuju? Jangan rusaknya jalan kabupaten yang disalahkan gubernur. Apa Bu? Banjir. Banjir. Kalau banjir bupatinya datang apa enggak? Loh, enggak gimana Pak Bupati? Maka rakyat Cirebon dan rakyat Jawa Barat wani milih, wani nagih. Kemarin milih Pak Bupati, hari ini kita tagih janji-janji Pak Bupati. Bupati langsung mikir kayak kiai, salah ngundang kiai. Kang Deddy itu bisa besar kenapa? Karena mau menerima kritik. Betul? Bapak Aing bisa besar kenapa? Karena mau menerima masukan. Orang itu kalau mau besar gampang. Kalau dipuji dia bersabar, kalau dia dicaci dia bersyukur. Jangan kalau dipuji bersyukur, kalau dicaci bersabar. Kualik. Kalau bupatinya begini sakit hati ya nggak bisa besar. Betul? Gus Miftah juga biasa dicaci. Siapa yang bilang es teh? Siapa yang bilang es teh? Ya apa-apa. Makanya Inyong bilang, kalau ibu-ibu Cirebon buka puasa minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon bupati. Maka kehadiran Bapak
Pak Gubernur malam hari ini insya Allah membawa dampak positif kepada Pak Bupati, amin. Bupati Cirebon bisa menjadi seperti Kang Dedi, amin. Kita doakan karena kita cinta beliau. Aja ngomong STI nyong trauma. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi siapapun itu apa? Yang pengen dekat dengan Allah itu bukan memperbanyak ibadah untuk dirinya sendiri, tapi memperbanyak manfaat. Sebagai pemimpin harus memperbanyak manfaat untuk rakyatnya. PR Jawa Barat, coba Anda harus bangga punya gubernur berani utang 2 triliun untuk memperbaiki Jawa Barat. Sudah rencana. Lebih baik pajaknya tidak naik tapi jalannya mulus daripada pajaknya naik tapi jalannya tidak mulus. Betul. Maka saya bilang sebelum puasa, sebelum Ramadan datang, pemerintah Jabar itu sudah puasa duluan. Kenapa? Karena kurangnya anggaran. Dan kita sebagai warga Jabar bersyukur walaupun anggarannya pas-pasan, pembangunan tetap jalan. Itu Jawa Barat, nggak tahu Cirebon. Maka Cirebon harus mencontoh pemerintah provinsi. Setuju? Maka Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Pemerintahnya sudah menahan diri dengan cara apa? Efisiensi. Tapi pemerintah-pemerintah yang melakukan eksekusi juga harus tahu diri. Banyak program pemerintah pusat itu baik, tetapi eksekusinya kurang baik. Contoh, MBG. Menurut orang Cirebon, MBG baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik. Kalau caranya yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya. Betul. Saya mau tanya, kalau programnya Pak Presiden MBG bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presiden. Betul. Saya mau tanya, kalau rumah pintunya rusak, yang perlu didandani pintunya apa rumahnya yang dirobohkan? Pintunya yang didandani, bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan, apa salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan yang perlu diingat, mohon maaf, MBG itu program bukan proyek. Pak Bupati ya, saya dulu ditanya sama Pak Prabowo, Anda tahu Kang Dedi ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. Yang membawa dekat Kang Dedi ke Pak Prabowo itu Gus Miftah. Gus Miftah yang minta rekomendasi supaya Kang Dedi jadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau hari ini Anda merasa bangga punya gubernur seperti Kang Dedi, itu jasa aku. Bukan pamer, ngasih tahu. Siapa yang bilang pamer? Kamu, tak kasih uang 1 juta, sini. Sini kamu, tak tanya dulu sini. Bilang pamer, ini pasti penjual es teh. Namanya siapa? Zainuddin Pak. Zainuddin, pakai MZ nggak? Enggak Pak. Oh, enggak. Pekerjaan kamu apa? Buruh. Buruh. Sehari sebulan gajinya berapa? Paling 500 Pak. Sebulan 500. Serius? Serius. Buruh apa? Shopee Pak, paketan. Oh paketan. Kok Miki Inyong udah mambu ya? Kau buruh Shopee? Iya, Pak. Sebulan 500. Iya, Pak. Uangnya untuk apa? Untuk istri Pak. Untuk istri. Kamu punya istri? Ada Pak tuh. Coba. Zainuddin punya istri, Kang Dedi kagak punya. Istrinya yang habis operasi itu ya? Yang habis operasi itu kan? Habis operasi? Operasi apa? Kepala Pak, tumor Pak. Tumor. Terus sekarang gimana pengobatannya? Ya MRI-nya bayar Pak, soalnya istrinya orang Jogja Pak.
Oh, terus BPJS MRI-nya bayar. Bayarnya berapa MRI-nya? Ya paling antara 4 jutaan Pak. 4 juta. sekali kemo. Sekali MRI Pak. MRI. Ya MRI. Sekali. Iya, Pak. Sekarang butuh berapa kali lagi? Berapapun. Istrinya mana istrinya? Istrinya mana? Kamu manggil istri apa? Beb apa yang? Yang Pak. Yang Pak. Allah yang. Sok-sokan teman. Butuh Yang. berapa kali lagi MRI? Butuh MRI berapa kali? Sebulan sekali sih Pak. Nggak ditentukan sama pihak rumah sakitnya tuh. Soalnya Kira-kira 2 kali? 6 bulan kali. 6 kali lagi aku bayar semuanya 6 kali. Oh, 6 bulan dibayar Kang Dedi. Ya udah, minta kamu nomor tak HP-nya. kasih transportnya ke rumah sakit 2 juta. Enggak usah bayar, nanti aku bayarin. MRI-nya Kang Dedi, ini rumah sakitnya. Mimpi apa ya? Sudah sana, viral lagi. Oh, sana dulu. Tuh nomor HP-nya. Hubungi. Kamu tiap nanti WA ke admin saya tiap kamu mau MRI, ya. Alhamdulillah. Seneng gak punya gubernur seperti itu? Jadi mohon maaf, saya itu berani milih, berani nagih. Saya berani milih Kang Dedi. Saya juga berani mengingatkan janjinya Kang Dedi. Saya berani milih Pak Prabowo. Saya juga berani mengingatkan janjinya Pak Prabowo. Sama orang Cirebon, berani milih Pak Bupati, berani mengingatkan janjinya Pak Bupati. Demi kebaikan Cirebon. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita kawal bareng-bareng. Ini sudah tidak ada lagi kemudian pejabat hanya adigang, adigong, adiguno. Ini saya bupati, nggak penting. Ini saya gubernur, nggak penting. Yang dilihat oleh rakyat adalah kinerjanya. Saya mau tanya, Kang Dedi jadi gubernur udah berapa tahun? Udah berapa bulan? Setahun lebih sedikit. Kerjanya sudah ada hasilnya apa belum? Puas apa enggak? Jalan provinsi banyak yang mulus apa enggak? Maka enggak salah kalau kesukaan warga Jabar ke Pak KDM 95,5%. Maka saya bilang harusnya ada sinergi antara gubernur dengan presiden. Ini presiden programnya baik, dieksekusi dengan gubernur dengan cara yang baik. Maka yang di bawah termasuk wali kota bupati harus melakukan kerja yang baik supaya bisa ngimbangi gubernur dan presidennya. Setuju? Mantap. Saya tuh kalau mau ngomong banyak-banyak takut viral maning. Apa maning? Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashab. Ini kalau dilihat wajah-wajah banyak yang NU. Bapak ke NU, ibu Nemus, kakange Ansor, adine Fa, tahlilane saben malam, mulai talilan wis mesti nggawa rahmat berkat baik. Mulai talilan wis mesti nggawa sholli wa salim daiman sholli
man wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi mang. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga rezekinya lancar. Tapi juga ingat, selain kita memuji juga wajib memberikan masukan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saya bilang sama Bapak Aing, gubernur itu ibadahnya nggak perlu tahajud lama-lama, nggak harus tiap malam terawih, nggak harus sering-sering ke masjid. Tapi bagi gubernur, bagi bupati, itu lebih baik sering mendatangi rakyat daripada hanya sekedar masuk masjid. Lihat nggak videonya Bapak Aing? Marah gara-gara ada orang minta uang di jalan untuk bangun masjid. Saya malu kalau orang Islam jaring uang di jalan untuk bangun masjid. Betul. Sekarang di mana-mana orang sibuk bangun masjid, tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Untuk apa cari uang di jalan? Untuk bangun menara. Untuk apa menara dibangun tinggi-tinggi, sementara jamaah sekitar masjid semuanya banyak yang kelaparan? Betul. Saya bilang, ternyata kerasnya suara speaker dengan suara adzan tidak mampu menembus telinga takmir untuk mendengarkan jeritan orang miskin yang menahan kelaparan. Maka nyuwun sewu, kalau orang Cirebon hari ini lebih banyak bersyukur dan bersabar dengan keadaan. Walaupun keadaan serba kurang baik, kita tetap mau bekerja. Allah mencintai orang yang tangannya kasar untuk bekerja. Amin. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih, daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Ibu mau tak kasih rahasia satu. Nabi itu hanya pernah mencium dua bentuk tangan. Satu tangannya Siti Fatimah, dua tangannya kuli. Kuli bangunan, kuli pecah batu. Begitu Nabi mau salaman, orangnya malu, tangannya disembunyikan. Kenapa kamu gak mau salaman? Saya malu wahai Nabi. Kenapa? Tangan saya kasar. Nabi memaksa salaman. Begitu dilihat tangannya kasar. Kata orang Cirebon apa? Banyak kapale. Melendung-melendung. Arane apa? Hah? Kapalan. Tangannya melendung-melendung. Kapalan. Nabi bertanya, ini kenapa? Mohon maaf Nabi, saya bekerja sebagai tukang belah batu. Hasilnya untuk apa? Untuk anak istri saya di rumah, untuk menafkahi keluarga saya. Nabi mengatakan apa? Tangannya dicium. Kemudian Nabi mengatakan apa? Demi Allah, tanganmu diharamkan masuk neraka. Itu artinya apa? Orang yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dicintai oleh Allah, Nabi dan Rasulnya. Maka jangan malu. Maka hari ini kita sudah tidak penting lagi melihat pemimpin-pemimpin yang bermewah-mewahan. Harus bisa mengendalikan diri. Coba, ini kan gubernurnya gila, dikasih fasilitas gak pernah dipakai, sementara yang lain malah nambah fasilitas. Dikasih baju seragam gak mau, katanya bisa beli baju sendiri. Dikasih uang makan banyak gak mau, katanya apa? Bisa cari uang makan sendiri. Maka saya bilang, Bu, ingat-ingat. Apa? 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 Ngajukan proposal. Saya bukan panitia proposal. Ini pengajian. Iki cangkeme siapa? Oh, bansos. Ya sudah, nanti urusannya dengan Pak Bupati, jangan sama aing. Iya. Bu, tak kasih rahasianya kenapa hidupnya pemimpin kita seperti KDM ini enak. Uang itu dibagi ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, uang barokah.
Yang kedua, uang halal. Yang ketiga, uang subhat. Yang keempat, uang haram. Bedanya apa? Bedanya satu. Uang haram itu menjadikan hatinya mati. Makanya kenapa anaknya di pondok, di sekolah nggak boleh dinafkahi dengan uang haram? Anaknya hatinya menjadi mati. Kok suami menasihati istrinya, istrinya hatinya mati? Jangan-jangan uangnya uang haram. Maka yang suaminya ASN, pegawai negeri, kalau kamu dikasih uang melebihi jatah bulanan, harusnya ditanya, ini uang apa? Tapi lucunya ibu-ibu Cirebon, kalau dikasih tambah nggak pernah tanya ini uang apa, tapi kalau kurang selalu ditanya kurangnya untuk apa. Betul? Biasanya dikasih 1 juta, besok dikasih 2 juta. Tanya nggak, Pak ini sisanya uang apa? Nggak ada. Tapi kalau biasanya 1 juta dikasih 500, Pak yang 500 kemana? Itu awal korupsi. Betul? Ibu-ibu kalau nemu uang suaminya di saku celana, dikembalikan kepada suami apa dipak dewek? Apa? Apa? Nanti dulu, ini bukan forum curhat, ini pengajian. Nanti habis selesai acara ya. Apa maning? Jadi satu, uang haram. Jangan sampai ibu-ibu dan anak-anaknya dinafkahi uang haram. Setuju? Yang kedua, uang subhat. Apa dampaknya? Menjadikan hati gelap. Subhat itu apa? Perkara antara halal dan haram. Maka kalau dikasih nafkah ditanya, ini uang halal apa uang haram? Ditanya, Gus, saya jarang dikasih nafkah, usra apa? Rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah punya masalah cuma satu. Rumah tangganya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Adam dan Siti Hawa nggak pernah ada masalah? Karena Siti Hawa nggak pernah kenal uang belanja. Nomor 2, karena Siti Hawa nggak punya mertua. Yang ketiga, karena Siti Hawa nggak punya adik ipar. Makanya nggak pernah ada masalah. Nggak ada uang belanja, nggak ada mertua, nggak ada adik ipar. Karena ipar adalah apal temen. Makanya walaupun sudah punya pasangan tetap dandan. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana banyak pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apalagi sekarang pelakornya jilbaban. Yang ketiga, uang halal. Uang halal itu membuat hati terang. Lah kalau kayak Bapak Aing, itu uangnya uang barokah. Akhirnya apa yang terjadi? Uangnya terang dan bisa menerangi. Terang dan bisa menerangkan. Maka ingat, nggak bisa dicampur bu antara halal sama haram. Saya mau tanya, kalau halal sama haram dicampur, yang menang yang halal apa yang haram? Dijawab yang kompak. Kalau ada halal sama haram dicampur, yang menang halal apa haram? Haram. Contoh, masak gule sewajan, wedhuse 1, asune 1 kilo. Kira-kira gulene dadi halal napa haram? Haram. Sing menang asune. Gawe kolak sak baskom, diwenehi alkohol sak gelas, kolake dadi halal napa haram? Haram. Maka saya meyakini Jawa Barat hari ini bisa maju karena datang dari keberkahan, dari rizki yang barokah. Amin Allahumma amin. Maka kalau sekarang Cirebon sedang membangun, bupatinya didoakan. Betul? Santai saja, kalau ada puasanya pasti ada lebaran nih. Ya nono posone mesti ono bukone. Ora mungkin poso terus ora tahu buka. Yang bisa menjawab tak kasih hadiah. Kenapa orang puasa bisa bersabar? Yang bisa menjawab ngacung.
Yang benar jawabannya tak kasih hadiah. Kenapa orang puasa mau bersabar? Tahan lapar, anak kecil juga tahan lapar. Kenapa? Pengen surga, pengen masuk surga duluan. Ya sudah kamu 200.000. Bukan pengen masuk surga. Kalau masuk surga semuanya masuk surga. Belum tepat jawabannya untuk kamu. Sini. Kenapa orang puasa bisa bersabar? Apa? Menaklukkan setan. Lah rupanya Rika kayak setan keprimen. Nyo setannya 1.000. Kenapa? Semuanya ibadah. Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Itu artinya apa? Kenapa Cirebon membangun kita harus bersabar? Yakin Cirebon dan Jawa Barat pasti akan mendapatkan kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.